sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Lanjut aja supaya nggak arti waktu Siap. kita masing-masing, kan apalagi Pak Feriko yang masih aktif. Terima kasih Pak Kiki mau hadir, ngobrol. Siap. Agus Mardi juga terima kasih, Pak Pos juga terima kasih. Jadi ini adalah diskusi mengenai peningkatan perdagangan dalam pembangunan ekonomi kita ke depan. Siap. Dan kalau menurut sudut pandang saya, ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya relevan. Apakah perdagangan perlu dapat perhatian lebih besar dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi tinggi? Apa yang sebetulnya terjadi dengan ekspor Indonesia selama dasawarsa terakhir? Dan juga mengapa negara setara Indonesia itu bisa mengembangkan ekspor dengan lebih baik? Bagaimana caranya maksudnya? Dan apa yang seyogianya dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong ekspor? Nah, pikiran saya ini selama ini pemerintah Indonesia itu lebih fokus pada domestic demand dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kita bisa lihat bahwa kebijakan pemerintah itu banyak fokus pada masalah-masalah makro, ya inflasi, nilai tukar, dan sebagainya. Padahal berkali-kali dan bertahun-tahun kita diingatkan oleh para akademik, para pengamat tentang adanya deindustrialisasi. Dan perasaan saya khususnya adalah industri manufaktur, sehingga kemudian meningkatkan import consumer goods kebanyakan. Kemudian yang keempat adalah saya melihat kebijakan perdagangan luar negeri itu atau commercial instruments itu kurang mendapat perhatian dalam mendorong investasi FDI, terutama dalam konteks dengan perizinan dan semua instrumen-instrumen yang ada di Kementerian Perdagangan. Juga kebijakan perdagangan dan pemasaran ke luar negeri banyak ditangani beberapa instansi. Nggak fokus jadinya. Jadi kebijakan perdagangan itu bisa ada di mana-mana seolah-olah. Dan terakhir, perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah, nawacita maupun astacita itu saya nggak melihat memberikan fokus atau peran pada sektor perdagangan, khususnya kebijakan perdagangan. Nah ini saya mohon izin, saya pakai LPM UI punya beberapa slide yang saya mau sitir juga di sini. Khususnya adalah mengenai bahwa ada permasalahan di sini, ya, menurunnya konsentrasi jenis produk, kemudian asal negara impor, meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam ekspor. Tapi industri pengolahan itu di sini saya nggak melihat bahwa itu sebetulnya adalah industri manufaktur karena memang industri kita tidak mengarah ke sana sementara ini. Juga menurunnya surplus dan menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap guncangan ekonomi global karena ekspor kita sangat terhambat atau bermasalah. Dan industri manufaktur sempat menunjukkan kinerja perdagangan yang positif pada semester 1 meskipun kemudian sedikit melambat pada bulan Juli 2024. Jadi riset dari LPM ini memang dibuatnya dan dipresentasikan sekitar bulan Juli 2024. Nah, apa yang terjadi sebetulnya kalau kita melihat neraca perdagangan Indonesia selalu mencatat surplus. Orang bicara surplus terus, tetapi nggak melihat nilai daripada surplus itu sendiri ya. Kemudian seringkali dianggap bahwa dengan surplus walaupun impornya yang turun, tapi kemudian terjadi surplus itu dianggap sudah hebat. Jadi itu kira-kira yang jadi concern saya. Nah ini juga ada komentar dari Kompas yang mengatakan bahwa lonjakan surplus perdagangan pada Maret 2024 hanya terjadi sementara, lebih banyak didorong oleh impor. Ini hanya bukti saja bahwa surplus itu sebetulnya bukan surplus yang seperti ini kualitinya yang kita tentunya harapkan. Kemudian ada sedikit lagi mengenai beberapa tulisan Indef yang saya dapatkan ini pada saat, kalau nggak salah, rapat ICI.
ya bahwa periode bonus demografi kita ini sebentar lagi juga habis, gitu kira-kira. Kemudian GDP growth yang kita ingin yang tinggi itu sebetulnya hampir boleh dibilang tidak ada. Ya, semua itu sudah merata hanya sekitar 5%. Padahal di saat-saat oil boom dulu di tahun 70-an kita bisa mencapai sampai 7,5%. Ya, kemudian Cina yang pernah tumbuh 8% itu hanya boleh dibilang negara yang sangat terbatas, yang tidak banyak yang bisa melakukannya. Namun tantangannya apa? Tantangannya itu nomor satu adalah reindustrialisasi. Karena diharapkan kontribusi PDB dari industri itu bisa ditargetkan mencapai 28%. Ini besar kontribusi industri terhadap PDB. Nah, kemudian juga ditekankan di sini urgensi reindustrialisasi, dan di sini jelas dikatakan sektor industri perlu diperkuat karena memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir bahwa value added industri kita itu terus mengalami penurunan. Ini semua adalah merupakan gambaran yang disampaikan pada waktu itu di dalam rapat ISEI. Kalau saya tidak salah, Pak Pos dan Pak Kiki pasti tahu ya tentang ini semua. Tapi yang terpenting di sini juga adalah tantangan menarik investasi. Ini sumbernya adalah dari Bappenas, bahwa regulasi dan institusi, ya kita cenderung tertutup, kemudian kualitas institusi juga rendah, banyak birokrasi, korupsi, lemahnya koordinasi kebijakan. Ini saya mau tekankan ini, baik antara KL maupun antara tingkat pemerintah, ya. Kemudian ada peraturan yang timpang tindih. Ini jelas seperti yang saya katakan tadi terjadi dari awal bahwa di antara beberapa KL itu ada kebijakan-kebijakan yang sebetulnya adalah merupakan kebijakan bisa kita kategorikan sebagai kebijakan perdagangan. Gitu. Nah, dari ringkasan rancangan awal RPJMN-nya Bappenas yang baru keluar belum lama ini, di sini ada rancangan proyek strategis, kemudian hilirisasi, industrialisasi, program prioritas. Itu saya tidak melihat bahwa perdagangan itu diberikan peran atau diharapkan berperan. Ini sebetulnya inti dari diskusi kita ini, Pak Kiki dan Pak Agus Mardi, Pak Bos. Kok sampai sekarang setelah 24 tahun setelah kita melakukan reformasi, fokusnya kok terlalu banyak ke makro saja, mikronya itu tidak dilihat atau sangat kurang diberikan perhatian. Kalau toh ada hilirisasi dan industrialisasi, maka kita bisa lihat di sini adalah kebanyakan industri yang kalau orang bilang adalah industri tambang. Ya. Manufakturnya di mana? Saya hanya membandingkan ketika tahun 80-an akhir, tahun 90, Cina itu berkembang begitu pesat, ekspornya tinggi, itu memanfaatkan kemampuannya lebih dahulu kepada industri-industri manufaktur yang sebetulnya industri manufaktur yang cukup sederhana. Ya, dengan harga-harga yang bagus, dengan nilai-nilai yang cukup tinggi dan makin lama makin baik. Jadi ada hilirisasi program, ada industrialisasi sebagai program, tetapi di sini kalau kita lihat ini lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya pengolahan. Ada program prioritas, tapi di sini juga cuma satu di sini yang dikaitkan dengan masalah industri. 17 program prioritas ini hanya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, termasuk sumber daya maritim dan seterusnya. Jadi manufaktur sebagai yang saya pernah belajar dan pernah tahu bahwa manufaktur itu lebih aman dalam konteks dengan naik turunnya harga di dunia karena dia mempunyai basis, ini tidak diberikan fokus. Ya. Di rancangan proyek strategisnya pemerintah dari Bappenas ini, juga yang dikeluarkan oleh industri-industri yang sifatnya seperti nikel, tambang, boksit, ada sawit yang masih terus, kemudian industri kimia, dan industri farmasi dan kosmetik. Mana consumer goods-nya gitu ya? Itu elektronik misalnya, kemana elektronik? Kenapa kita tidak didorong ke sana? Nah inilah kira-kira Pak Bapak yang ingin saya angkat di sini. Apa sih sebetulnya yang kira-kira menjadi permasalahan sekarang ini menurut
kita semua, dan bagaimana caranya kita bisa eh, mendapatkan kembali ke kebesaran kita Indonesia dalam hal keikutsertakan dalam perdagangan dunia. Dulu kita pernah hampir-hampir saja masuk di dalam kelompok negara-negara yang apa itu ya, the four or five tigers itu, ya. Saya masih ingat di tahun-tahun 90-an udah istilahnya Asian Tigers gitu ya, di mana perdagangan-perdagangan barang itu semua dikuasai oleh industri-industri dari Asian Tigers. Memang termasuk di dalamnya Taiwan, Hong Kong ya, dan tentunya Cina. Saya rasa itu yang ingin saya antar, ya, pengantarnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mencari kira-kira bagaimana caranya perdagangan kembali bisa mengambil peran di dalam konteks peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, secara kebetulan saya lihat di Wikipedia, ini Pak Kiki kan juga dia kenal sebagai bukan hanya pengamat, tetapi dianggap ahli di dalam bidang perdagangan dan industri. Sangat terkait di sini, baik itu di kementerian maupun di luar. Gitu. Jadi apakah memang sudah ada perencanaan pemerintah yang lebih memberikan peran kepada perdagangan yang bisa menopang kemudian mendapatkan devisa, kemudian mempertahankan nilai tukar sehingga bisa lebih stabil dan seterusnya. Terima kasih. Sebelumnya ini pengantar saja. Mungkin saya akan mulai dari Pak Kiki dulu. Mungkin Baik. bisa memberikan first comment. Kemudian Bapak-Bapak Pak Gusmardi dan Pak Pos. Dan silakan kalau mau komen, ada raising hand di sini. Bisa angkat tangan, sehingga nanti bisa kesempatannya bisa kita berikan. Silakan Pak Kiki. Baik, terima kasih Pak Hartanto, sudah lama tidak berjumpa. Tapi saya punya pengalaman dengan Pak Hartanto waktu ITPC Pak ya, waktu Pak J. Habibie masih Ya, ada. Sampai sekarang saya ingat itu Pak, perjuangannya. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hartanto, Pak Gusmardi, dan Pak Pos. Jadi benar sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Hartanto, Dari dalam sekian rumah. puluh tahun ini kita rasanya masih berada di apa ya, kalau kita baca dokumen-dokumen tahun 70-an 80-an masih mirip ya, padahal sementara yang memulai tahun 70-an itu misalnya Jepang setelah Perang Dunia dia bangun 60-an akhir tuh dia bisa growth luar biasa dan produknya bisa membanjiri dunia sampai di Indonesia itu terjadi guncangan politik juga dari produk-produknya Jepang yang membuat apa itu namanya ya Pak, kita masih bubur Pak ya. 85 Iya. umurnya. Stop dulu di pom bensin. ya. Mas baru oke, silakan Pak. Ya, peristiwa Malari ya kita tahu itu kan boleh dibilang anti produk Jepang gitu. Nah, lalu kita Ya. juga melihat tahun 80-an itu 90-an awal Korea luar biasa dengan produk-produknya bisa beat Japan everywhere lah, almost in every product. Exactly. Lalu kemudian China 90-an juga mengejutkan dunia dengan membanjiri produk tidak hanya di Asia tapi juga di pasar-pasar Eropa dan pasar Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sangat tergantung dengan China. Jadi kita melihat tiga negara itu dan juga mungkin Taiwan ya, kita China's Taipei itu tadi yang Pak Tanto katakan elektronik itu mereka kuat banget tuh Taiwan, membuat chip, membuat apa itu semiconductor. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang bisa tumbuh pesat itu ya memang dia berangkat dari kemampuan manufacturing. Jadi saya setuju sekali Pak Tanto mengatakan atau mengaitkan perdagangannya ini dengan manufacturing. Nah, karena saya akademisi, mungkin saya menyinggung sedikit bahwa pertumbuhan ekonomi itu sama dengan investasi sebetulnya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu output dikurang input. Nah, delta
output dikurang input itu adalah delta K. Ekonomi menyebutnya delta kapital, which is itu sebetulnya adalah investasi. Nah, investasi itu yang atau ditentukan oleh persis yang dikatakan oleh Bappenas. Jadi sepertinya Bappenas yang tadi slide-nya Pak Atanto itu dari bukunya Darren Acemoglu sama Robinson, judulnya Why Nations Fail. Nah, lalu yang baru bukunya apa judulnya itu Power and Progress itu dengan Johnson. Tiga orang ini baru dapat Nobel, Pak, tahun kemarin. Nobel 2024 itu Acemoglu, Johnson dan Robinson. Nah, mereka menjawab sebetulnya kenapa negara itu bisa tumbuh pesat dan di mana misalnya kalau kita taruh fungsi perdagangan. Jadi investasi itu sama dengan eh, atau sorry, tabungan itu atau total investasi itu delta K itu sama dengan investasi yang masuk ditambah dengan current account sebetulnya. Jadi bukan hanya trade account, tapi current account. Nah, ini di sini poinnya yang masuk seperti Pak Anto katakan. Trade itu bukan hanya menjual, bukan. Kalau menjual semua negara bisa jualan, Pak, semua negara. Pertanyaannya adalah bagaimana menjual produk yang dia produksi. Nah, itu. Nah, menjualnya kemana? Tentu saja ke luar negeri. Makanya standar hitungannya current account. Karena bukan perdagangan dalam negeri yang kita bicarakan, tapi perdagangan ke luar negeri. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya konsumen di dalam negeri, konsumen di luar negeri itu lebih banyak lagi. Katakanlah China punya 1 miliar. Kenapa dia ekspor? Kenapa dia nggak jual di dalam aja? Karena penduduk di luar negeri itu ada 4 miliar lebih gitu ya. Atau 5 miliar. Nah, jadi bagaimana caranya bisa menjual keluar? Nah, untuk menjual keluar, standarnya tinggi. Nah, standar tinggi ini didukung oleh investasi luar negeri. Itu yang jadi concern-nya. Jadi kayak misalnya Amerika beli barang standar dia. Nah, gimana caranya dia produksi? Kalau dia nggak bisa produksi di dalam karena mahal, dia produksi di luar negeri. Nah, disinilah konsep FDI masuk sebetulnya. Jadi di kita itu menurut saya yang harus dipikirkan lah ya dari dulu seharusnya udah ada dasarnya. Bagaimana mengaitkan perdagangan dengan investasi. Investasi fisik yang bukan investasi keuangan, investasi fisik. Nah, jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau sekarang ada istilahnya friendshoring, ada nearshoring gitu. Nah, sebetulnya dari dulu sudah ada. Nah, kalau saya boleh menyinggung politik sedikit, kenapa misalnya Korea Selatan, waktu zamannya Park Chung-hee, investasinya besar untuk memproduksi dan menjadikan Korea itu raja steel di dunia, raja baja di dunia, dan baja itu adalah mother of manufacturing. Kalau baja kuat, manufacturing yang lain tuh turunan. Nah, karena kalau memperkuat Korea Selatan itu punya momentum atau punya kekuatan untuk geopolitik mengimbangi Korea Utara. Taiwan juga seperti itu. Kemudian apa namanya China juga seperti itu. Nah, Indonesia sebetulnya geopolitiknya kuat, Pak. Kenapa? Karena kita paling besar di Asia Tenggara, nomor satu. Kita satu-satunya negara ASEAN yang jadi anggota G20 di Asia Tenggara itu bagaimana Indonesia, kekuatan Indonesia. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin yang perlu dikoneksi adalah bagaimana menghubungkan antara perdagangan dengan produksi. Ini yang putus, Pak, terutama di manufaktur. Jadi seolah-olah bahwa kalau kita bisa memproduksi itu sudah selesai. Padahal yang paling penting kalau kata Mahathir Muhammad di New Economic Policy, Tun Mahathir bilang, it is not about how to produce, but how to sell. Jadi memang dua, Pak. To produce and to sell. Kalau di luar negeri kita lihat misalnya Jepang dengan MITI, Ministry of Industry International Trade gitu ya, Pak. Jadi dia membicarakan trade itu tidak pernah terpisah dengan industri. Nah, mungkin dari situ, Pak Tan. Ya, saya potong sebentar ya. Kita bisa menggali lebih dalam. Ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah memang akhirnya kita tuh tidak punya cukup produksi untuk di-sell, kan gitu ya. Ya. Kita tidak punya uang dalam arti kata
kapital dari swasta yang cukup, sehingga kita perlu investasi dari luar. Kan gitu ya Pak ya? Ya, Ya kan? betul, Oke. betul. Nah, sekarang itu sudah kelihatannya dasarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah sepertinya, ya kan? Ya, Tetapi kok manufacturing-nya itu yang dilihat itu adalah manufacturing yang orang bilang dulu adalah eh, first industry, ya, industri tambang yang seperti zaman dulu ya Pak bilang gitu, bahwa yang difokus adalah lebih kepada industri dulu kan baja misalnya gitu ya. India kan juga mulai dari situ, industri ya, dasar loh. Ya kan? ya, India juga mulai dari situ, gitu ya. Tapi kita lihat dari China, China itu lebih kepada langsung dia masuk kepada manufacturing. Saya kadang-kadang sedih melihat di jalanan kita ngelihat kipas angin dari Cina harga 50.000 rupiah di pinggir jalan. Bayangkan, ya kan gitu ya. Nah, saya mau stop dulu di situ Pak Kiki ya. ya. Mungkin Pak Hos atau Pak Kusmardi, bagaimana selama ini melihat kondisi bahwa industri manufaktur Indonesia ini kok tidak berkembang, tidak maju? Mungkin Pak Pos, silakan Pak Pos kalau ada pemikiran. Kenapa nggak Siap, berkembang? siap. Jadi kalau saya melihat bahwa betul yang dikatakan oleh Pak Kiki itu, kita itu harus menjual barang-barang yang bisa kita produksi. Mengapa kita kalah bersaing dalam produksi? Yang pertama adalah bahwa biaya buruh di Indonesia sudah sangat tinggi dibandingkan negara-negara baru, misalnya Vietnam, Kamboja. Walaupun dahulu kita dimenangkan oleh karena biaya buruh yang murah ini, yang rendah ini, tetapi sudah tidak waktunya lagi buruh menjadi andalan kita di dalam persaingan internasional. Yang kedua, masalah yang kita hadapi adalah sebagaimana Pak Kiki tadi katakan, diperlukan investasi. Investasi untuk high-tech di kita masih kurang. Karena apa? Yang saya amati adalah ketidakkonsistenan kebijakan pengembangan industri di dalam negeri. Industri kita sudah sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang melemah terus. Sehingga peranan industri di dalam pembentukan PDB udah berkurang dari 28% sampai ke 17-18% sekarang. Padahal untuk kita menjadi negara maju, minimum peranan industri antara 27-28% di dalam PDB. Apalagi kalau lebih, semakin cepat negara kita menjadi negara industri. Nah, mengapa kita tidak mampu untuk menciptakan investasi di dalam negeri, modal dalam negeri? Karena modal dalam negeri itu banyak mengarah kepada trading, di mana industriawan kita rata-rata berasal dari pedagang. Nah, pikirannya adalah quick yield. Bagaimana supaya 1 tahun, 2 tahun sudah menguntungkan. Padahal industri kita memerlukan waktu yang cukup panjang dengan kebijakan yang konsisten. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Kalau menurut saya, pemecahan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian itu juga menjadi salah satu penyebab menurunnya industri. Karena apa? Karena kebijakan perdagangan kita terlepas daripada kebijakan industri. Kita sudah mengetahui bahwa di beberapa negara maju seperti Jepang, bahkan Malaysia mengikut bahwa perdagangan dan industri itu adalah satu kementerian, sehingga kebijakan itu konsisten. Bagaimana kebijakan perdagangan internasional mengenai tarif dan lain-lain, non-tarif barrier, berhubungan dengan kebijakan industri. Oke Jadi Pak, kita Pak, harus... saya putus dulu. Ya. Saya putus dulu. Jadi kembali ya, ini kan seperti dikatakan tadi bahwa Pak Kiki maupun Pak Pos, ini ada masalah produksi. Masalah produksi itu antara lain soal buruh, soal kemampuan SDM yang katanya S3, SD, SMP, SMA, ya, kemudian
Ini bukan permasalahan yang baru kemarin, Pak. Dari awal reformasi ini kita sudah tahu, hati-hati Cina datang. Cina buruhnya murah. Ya, kita murah, jangan anggap enteng, ya kan? Dan ternyata sekarang di Cina pun harga buruh pun makin lama makin tinggi. Yang kedua mengenai industri. Kenapa industri tidak berkembang? Karena tidak ada teknologi. Ya, investasi itu setahu saya ya, FDI itu kan sebetulnya membawa teknologi. Ya kan? Dia tidak datang saja, dia datang dengan teknologi. Tapi ada resistensi seolah-olah kalau PMA datang itu luar biasa gitu. Bermasalah buat Indonesia gitu. Nah, kembali lagi, kenapa butir-butir ini terus berkembang sampai sekarang, ya? Dan malahan kalau saya lihat tadi, saya perlihatkan misalnya Bappenas maupun Indef, Indef lebih jelas dia, reindustrialisasi, jelas. Tapi di Bappenas itu reindustrialisasinya itu lebih kepada yang sifatnya bahan-bahan yang primary industries gitu ya. Primary industry. Berapa tahun kita perlukan untuk membangun ya satu cluster ya yang kemudian bisa turun kepada yang barang-barang yang punya value added. Ini yang jadi pertanyaan saya, Pak. Kemana kita ini sekarang? Apa mau ngulang lagi yang 25 tahun terakhir? Ya, ataukah kita punya satu kiat baru atau pemerintah sebetulnya ada yang kebetulan saya tidak melihatnya? Gitu. Pak Gus Mardi ada pendapat? Mana Pak Gus? Sebentar. Uh, Ke toilet kali. enggak. Oke. Ya, Ya, oke. Pak. Terima kasih Pak Hatanto sudah ambil inisiatif untuk kita berdiskusi masalah yang dihadapi sekarang ini, terutama mengenai perdagangan. Dan terima kasih juga Pak Kiki. Baru ketemu lagi kita setelah beberapa tahun. Iya, dulu undang-undang perdagangan, Pak. 14 Iya, tahun yang lalu. jadi 14 tahun yang lalu. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini ya semua sebenarnya ya saya melihatnya stagnan aja. Kalau kita melihat posisi kita ya di ASEAN saja itu tetap aja nomor 5 dari dulu. Ya, dari tahun 2015 perdagangan atau total perdagangan Indonesia itu sudah disalip oleh Vietnam, dan Vietnam sekarang sudah menduduki posisi nomor 2 setelah Singapura. Singapura almost $1 trillion total trade-nya, dan Vietnam itu udah mencapai 900 something. Ya, jadi mungkin juga next year atau maybe beberapa tahun lagi Vietnam akan melewati Singapura. Nah, kembali kepada Indonesia, ya, kepada kita, tadi angka-angka saya kira Pak Kiki sudah menyampaikan beberapa persoalan-persoalan kita. Tetapi yang penting saya melihatnya adalah masalah kebijakan. Ini yang saya melihatnya tidak konsisten, ya. Nah, sekarang ini kita lebih kepada inward looking, ya, karena banyaknya impor, seolah-olah impor itu haram dan lain sebagainya, sehingga beberapa kementerian pun ikut campur di dalam masalah impor. Ya, juga Pak Caimin ya akan membentuk tim impor. Nah, ini kan aneh-aneh gitu ya, sehingga tidak sehat kebijakan perdagangan itu, dan investor melihat ini sebagai ya hanya akan melihat wait and see bagaimana kebijakan atau perdagangan atau kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, ya, sehingga investasi itu akan masuk. Nah, kembali kepada tadi dikatakan produksi dan penjualan itu berkaitan gitu ya. Jadi apa yang kita produksi itu yang kita jual. Nah, yang kita produksi sekarang ini hampir sama sekali kalau lihat data itu tidak jauh
berbeda atau produknya yang kita produksi manufacturing ya itu 10-15 tahun yang lalu hampir sama semua, tidak ada sesuatu yang baru. Artinya di sini creativity untuk membuat suatu produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar itu kita tidak ada. Jadi terus terang bagaimana apa yang harus kita ekspor ya kembali lagi adalah furniture dan kerajinan tangan, ya, handicraft. Di mana-mana kita hanya muncul itu, kalaupun ada beberapa produk-produk industri, itu karena hanya belas kasihan dari pabrik-pabrik besar yang ikut di dalam promosi-promosi internet di Oke, Pak. Indonesia Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. jadi ini yang saya Mungkin melihat Pak. Nah, Jadi kita perlu minta Pak ada Kiki dulu. Pak Kiki mau komen nggak? revitalisasi dan industrialisasi tadi saya pikir itu apa yang perlu kita fokus sekarang ini. Terima kasih. Ya, Oke. Pak baik. Kiki, gimana? Pertanyaannya sekarang ini adalah, Ya, kalau dari semuanya ini, walaupun ya, memang kita nih 20 tahun ya begini-begini saja. ya, Ya, lebih dari 20 tahun misalnya sejak saya masuk Departemen Perdagangan tahun 1975, masalah beras tuh nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Contohnya ya, contohnya. Sekarang Pak Kiki sebagai akademik, sebagai seorang yang banyak didengar oleh para apa namanya pemimpin-pemimpin itu ya, terutama di bidang ekonomi, melihat nggak akan ada perubahan dalam 5 tahun ke depan ini sampai 10 tahun. Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Tanto. Kalau saya melihatnya semakin berat ya, karena dunia terdisrupsi. Jadi disrupsi ini dulu Pak, model pembangunan itu mengikuti istilahnya Keynesian model. Keynesian itu bilangnya begini, kalau mau maju, you are with us or you are not with us. Kalau mau maju with us, okay, you have to follow our standard. Nah, standarnya itu ada investment climate, standarnya itu ada reform, macam-macam standar diterapkan. Karena kalau mau dapat keterlibatan di dalam produksi. Kenapa keterlibatan dalam produksi? Karena nilai tambah yang paling tinggi itu di manufaktur. Itu harus kita akui. Kalau kita jual jagung sekilo dengan popcorn, itu sekilo jagung itu Pak bisa jadi mungkin 30 popcorn. Satu popcorn itu kalau kita beli di bioskop Pak, harganya 50.000. Jadi Ya. memang jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal ketika ada sentuhan teknologi dan ada sentuhan manufaktur di dalam setiap produk. Nah, masalahnya dari zaman revolusi industri itu dari industri 1 transportasi, industri 2 mesin elektrik, industri 3 komputer, dan industri 4 artificial intelligence, itu semuanya bermula dari penguasaan teknologi. Nah, dia dimulai dari tahun 1700-an lah, ya 1600-an. Nah, pada saat itu kalau saya tidak salah, dari Belanda, formula masuk ke Inggris, Inggris jadi manufaktur transportasi, pindah ke Amerika, manufaktur elektrik elektronik, kemudian IT dan ICT di Amerika Serikat, dan sampai sekarang boleh dikatakan, kalau menurut saya sih, berhenti di Amerika kayaknya. Jadi, ya China dapat transfer teknologi, tapi kemudian jadi trade war. Nah, jadi kita memang tidak ikut dalam proses ini karena kita negara kolonial, sama seperti Latin Amerika, sama seperti Afrika, Asia Tenggara, ya kita negara-negara yang tidak ikut dalam proses teknologi itu. Nah, sementara produksi nilai tambah ini ya dikuasai oleh negara maju ini. Nah, karena mereka udah ratusan tahun menumpuk ilmu dan menumpuk universitas, Pak. Kan universitas top itu kan di negara-negara industri itu. Perancis, Inggris, Amerika Serikat. Nah, jadi gimana caranya kita bisa masuk dalam situasi yang seperti ini, Pak? Ada buku ditulis ditulis oleh I.F. Schumacher tahun 1970. Negara maju logikanya dari engineering, terutama basic science, MIPA kemudian jadi engineering dia perbaiki ekonominya, ekonomi negara maju itu bagus, lalu kemudian dia perbaiki sistem politiknya berkembang ratusan tahun, lalu kemudian dia perbaiki hukumnya. Itu kalau Bapak pernah ke UI, cara UI nyusun halte kayak gitu, Pak. Halte MIPA, halte teknik, halte ekonomi, halte fisip, halte hukum.
Nah, di situ ada halte yang lain, tapi nyambung tuh saya juga heran. Nah, kalau kalau negara berkembang, cara berpikirnya persis yang tadi Pak Atanto sampaikan, slide-nya Bappenas, yaitu dimulai dari regulasi, dari depan Pak, dari hukum. Hukumnya diperbaiki, bagus gitu hukumnya, jadi investment apa friendly gitu, lalu ease of doing business bagus, lalu kemudian itu harus melalui proses politik yang bagus, Pak. Nah, ini proses politik yang bagus ini yang penting, yang demokrasi, nilai-nilai demokrasi dan seterusnya. Nah, kalau itu bagus, ekonomi kan berkembang. Ekonomi berkembang, nah barulah kita bicara investasi masuk. Karena dia lihat daya beli ada. Masuk dia, Pak, investasi ini. Nah, investasi ini masuk, jadi dari investment ke involvement. Involvementnya di mana? Kalau misalnya kita sekarang mengembangkan batu bara, maaf, bukan maaf, batu bara, apa namanya, nikel, maaf. Nah, kita mengembangkan nikel. Dalam nikel itu kita ada di mana value added? Value added yang paling tinggi di nikel itu adalah ketika misal dari ferronikel atau hidrometalurgi, pirometalurgi menjadi baterai. Apakah kita di situ keterlibatannya? Kan belum. Nah, kalau dia mau masuk investasi ke situ, dia butuh SDM, Pak. Pertanyaannya, apakah kita punya engineer metalurgi yang cukup gitu. Nah, atau punya ahli pirometalurgi dan hidrometalurgi kan gitu. Jadi kemudian dia pertanyaan berikutnya kalau makin jauh dia akan libatkan kita pada inovasi. Makanya levelnya itu investment, involvement, innovation. Nah, kita di investment saja mungkin belum banyak, Pak. Apalagi kalau kita bicara. Silakan. Ya, Saya potong dulu. siap, siap. Nah, kita meningkat terus. Ya, oke. Jadi memang sebetulnya sama seperti dikatakan Pak Pos tadi, kita itu ada masalah satu konsistensi, ya, ini kebijakan kaitannya juga ya, dan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan. Konsistensi tidak ada. Yang kedua, ini juga penting. Paling penting saya pikir adalah bahwa memang pemerintah itu nampaknya sejak zaman dulu itu menjaga supaya semua itu stabil. Ya, politik stabil, ya, hukum stabil. Sekarang lebih lagi, hukum itu bukannya stabil, tapi hukum menjadi industri, harus dirapikan dulu dan sebagainya ya. Nah, sedangkan masalah tadi disrupsi, saya kurang sependapat, Pak. Kenapa kurang sependapat? Karena Cina itu bisa, dia didisrupsi oleh Amerika, tapi dia take over kok. Sampai akhirnya Amerika itu habis dibabat dari mulai dulu kita masih ingat dia jualan mobil-mobilan anak dari plastik yang tadinya tidak memenuhi aturan sampai akhirnya dia perbaiki memenuhi aturan supaya lebih selamat, memenuhi lingkungan, memenuhi keselamatan dan sebagainya. Tapi dia mulai dari sana. Nah, jadi kalau sekarang disalahkan burunya nggak pintar-pintar, sampai kapanpun kita susah. Menteri Pendidikan diganti terus sistemnya. Kapan pernah kita punya S3 yang betul, gitu Pak ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa memang mau tidak mau investor kalau kita mau mengundang harus kalau menurut saya diberikan apa yang mereka inginkan. Kalau memang mereka mendatangkan ahli-ahlinya diizinkan karena kita belum punya. Ya kan gitu Pak ya. Tapi kalau kita tidak kemaruk mau teknologi tinggi, ya bikinlah apa yang kita punya. Bikin dulu. Misalnya ambil contoh Pak, saya ini contoh ya. Itu motor Polytron itu bisa bikin motor sendiri tuh. Ya kan? Kenapa tidak ada upaya pemerintah untuk meningkatkan supaya Polytron itu bisa maju berkembang sehingga kita bisa masuk ke Vietnam, bisa masuk ke Myanmar, bisa masuk ke Kamboja misalnya ambil contoh. Gitu. Jadi menurut saya dari catatannya Pak Gusmardi, Pak Pos, Pak Kiki, kayaknya belum ada titik terang gitu ya buat saya nih dalam pembicaraan ini. Ya apa sebetulnya kuncinya? Karena yang kita argue itu sebetulnya ada kasus-kasus yang bisa di counter argue. So where are we now? Kira-kira gitu. Saya lihat coba Pak Pos ada intinya nggak Pak Pos? Sebentar Pak Atanto, saya tadi Okay. yang saya maksud disrupsi itu bukan pola FDI-nya Pak, tapi yang saya maksud disrupsi itu adalah sekarang ini investasi itu berasal dari swasta. Misalnya kayak Elon Musk. Jadi, nah dia tuh dari bawah, beda dengan Keynesian yang network Pak. Jadi investasinya itu network. Jadi misalnya kayak mobil, spare partnya dipisah-pisah, ada yang dibuat di Indonesia. Nah kalau sekarang ini disrupsi, dia berkembang dari garasi.
Jadi Elon Musk itu bikin mobil dari garasi. Dia nggak production network, nggak keluar. Jadi semakin domestik cara berpikirnya, Pak. Nah, ini yang membuat kita kan mengharapkan investasi dari mereka nih. Nah, mereka bikin sendiri. Itu yang terjadi, Pak. Di Eropa bikin baju sendiri sekarang. Ya, itu yang menurut saya Indonesia kalau siapapun negara yang sekarang mau maju industrinya harus memikirkan dia harus inklusif dari bawah sekarang. Karena ngarapin dari luar kecil. Saya ambil contoh, Pak. FDI inflows di Indonesia itu hanya 1,5%, Pak. FDI apa, Pak? 1,5%, kurang lebih 300-400 triliun. Nah, FDI inflows yang dari luar ya, Pak. Kita butuhnya lebih dari itu, 10 kali lipat. Sementara dari sumbernya sendiri udah berkurang. Elon Musk itu nggak mau investasi di luar, Pak. Kecuali jualan. Dia buat di Amerika. Ya, mungkin yang saya maksud disrupsinya dari Keynesian geser ke istilahnya Schumpeterian, Pak. Inklusif. Ya. Oke. Ada yang mau komen? Silakan Pak Pos. Jadi kalau kebijakan, kalau dulu kan kita mengenal ada kebijakan yang namanya supporting industry. Yang penting adalah konsistensi pemerintah. Dan selama 20 tahun terakhir, pemerintah kita lebih mengarah kepada prioritas politik. Jadi, kan politik, karena dia dari partai, pada awalnya dari partai yang medium, bukan dari partai besar. Demikian juga Jokowi, walaupun dari partai besar pada awalnya, tetapi pikirannya tetap prioritas politik. Di mana kita ketahui kepentingan daripada partai politik ini adalah jangka pendek, sehingga untuk memikirkan bagaimana pengembangan industri jangka panjang itu kurang. Oleh karena itulah kita terseok-seok di dalam pengembangan industri. Di samping tadi Pak Hartanto sudah katakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi sekarang udah kita ketahui 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tetapi tidak ada pemecahan mengenai perburuhan. Undang-undang perburuhan yang sangat rigid tidak menciptakan bagaimana supaya buruh itu bisa meningkatkan keterampilannya. Demikian juga sistem perpajakan belum mendukung supaya korporasi dapat diberikan pemotongan pajak kalau dia meningkatkan SDM daripada karyawannya. Saya kira semuanya tidak terintegrasi di dalam pengembangan suatu prioritas pemerintah. Kalau sekarang kita katakan tadi bahwa nikel mau kita kembangkan, kemudian timah mau kita kembangkan, kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah? Nggak jelas. Harusnya pemerintah dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup harus bisa bersama-sama memikirkan bagaimana hasil primary produk kita bisa dikembangkan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah ini menurut saya Pak Hartanto, Pak Kiki, jadi harus terintegrasi kebijakan. Dan tadi Bapak katakan bahwa Bappenas sendiri belum menentukan yang mana yang prioritas kita dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Terima kasih Pak. itu. Itu. Jadi sebelum nanti saya minta komen, kelihatannya kalau ada yang mau komen lagi. Jadi begini Pak, saya tadi sudah makin jelas lah. Kayaknya buat saya tidak ada, menurut saya ya, there is no light at the end of the tunnel. Karena ini kelihatannya history repeats, ya, history repeats, ya. Nah, kita tidak melihat masalah konsistensi. Konsistensi tadi itu kan sebetulnya antara instansi pemerintah itu kan ada menteri koordinator, ya, gitu. Tugasnya dia betulnya adalah untuk melakukan koordinasi antar instansi, tapi ternyata tidak berfungsi. Malah sekarang bertambah lagi, ya, nambah lagi yang namanya menteri koordinator. Anyway, that's not the point. The point adalah kembali, nampaknya sampai dengan detik ini diskusi kita ini, buat saya nggak tahu bagaimana nanti Bapak,
belum ada satu titik terang yang bisa mengungkapkan kenapa kita masih terus saja menggunakan cara-cara berpikir lama. Ya, saya tidak mengatakan cara berpikir lama itu salah, ya. Tetapi cara berpikir lama itu adalah cara berpikir di mana stabilitas itu paling penting. Beda stabilitas zaman Pak Harto dengan stabilitas zaman sekarang. Pak Harto itu bisa stabil karena dia satu orang. Sekarang mencari stabilitas dengan 10-15 partai susah, seperti dikatakan Pak Pos tadi. Ya kan? Ya, yang kedua, menurut saya pertanyaannya sekarang ini adalah kenapa industri-industri yang lebih sederhana yang bisa kita manfaatkan yang namanya ASEAN Free Trade Area, ya, kok tidak ada yang membahas, kok tidak ada yang mendorong ke arah sana. Setidaknya itu memberikan kita kan devisa, gitu ya. Ambil alih, nggak apa-apa, jangan malu bahwa kita ngambil industri-industri yang sudah yang rendah itu, yang levelnya kualitinya rendah, tidak perlu malu, tapi kita membangun supaya labornya bisa lebih baik, lebih pintar. Ketiga, kebijakan sejak dulu adalah industri yang memberikan memberikan dana untuk research misalnya, itu bisa ada pengembalian dalam bentuk tax misalnya ya, sebagai insentif. Saya nggak lihat itu ada lagi sekarang. Kalau dulu saya masih ingat tahun-tahun 80-90 itu, kalau malah didorong oleh Departemen Perindustrian supaya coba riset-riset itu dari industri, nanti bisa dikembalikan, kira-kira begitu. Ya kan? Oke, jadi sekarang pertanyaannya, ada nggak light at the end of the tunnel? Yaitu, apa lightnya? Light yang saya harapkan itu adalah, apakah Indonesia itu bisa meningkatkan ekspornya? Ya, meningkatkan ekspornya dalam konteks yang namanya manufacturing, satu. Dan yang kedua, sedapat mungkin kalau bisa, bagian daripada yang namanya global chain, global value chain itu. Bisa nggak? Ada nggak? Ataukah kita akan tetap memikirkan seperti sekarang, membangun industri nikel, supaya nanti bisa jadi bangun baterai, dari baterai bisa bangun apa saya nggak tahu, padahal orang sekarang sudah bicara mengenai hidrogen, tidak lagi dari nikel. Jepang itu energinya sudah dari hidrogen, sudah ketinggalan lagi. Silakan Pak mungkin Pak Gus Mardi ada ide, ada pemikiran? Ya, dengar Pak ya. Halo, Ya. dengar ya. Oke. Saya pikir kita udah banyak yang kita bahas tadi, masalah tidak konsistennya dan lain sebagainya gitu ya. Kita pikir memang perlu ada pendekatan baru kelihatannya, ya, untuk bisa kita lebih baik ke depan gitu ya. Nah, masalahnya adalah antar kementerian ini, ya saya tidak melihat ada suatu komunikasi yang lebih baru ya atau yang lebih baik gitu ya. Tetap aja menjalankan kebijakan-kebijakan sendiri-sendiri. Jadi ini yang saya agak mencemaskan ya, apa harapan kita ke depan, apalagi harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 7-8%. Untuk 5% saja mungkin tahun depan ini, tahun 2025 aja mungkin udah setengah mati kita untuk mencapai itu. Ya, jadi ini juga sesuatu masalah yang perlu dipikirkan, adanya suatu pendekatan baru yang tadi saya katakan mengenai revitalisasi dan industrialisasinya sendiri. Kalau tadi industri itu bisa atau mendapatkan value added yang tinggi, ya kenapa kita tidak melakukan itu? Kita lakukan tadi Pak Atanto bilang ya, kita sebagai ASEAN, negara terbesar di ASEAN, industri-industri yang tidak lagi ada di ASEAN ya kita tarik masuk ke dalam, ya tidak perlu malu. Mulai dari situ kita mulai lagi dengan sesuatu yang bisa kita nikmati dan membuka lapangan tenaga kerja. Nah, jadi saya melihat ya political people selalu mencoba mendikotomi antara
industrialisasi dan perdagangan gitu, ya, antara produsen dan pedagang. Jadi saya kira ini menjadi tidak sehat gitu ya. Kalau kita dikotomi terus, ya mungkin apa yang dikatakan oleh di produsen, dia selalu ingin melakukan semacam protection terhadap industrinya, walaupun industri itu sudah tidak efisien lagi. Nah, itu terjadi terus sampai saat ini. Ya, jadi itu kita lihat bagaimana Menteri Perdagangan yang baru sekarang mengatakan dia akan mengawal atau mengawasi pasar dalam negeri. Well, itu benar. Semua negara itu memperhatikan perdagangan dalam negerinya. Ya, bagaimana supaya bersaing yang sehat dan terbuka. Ya, jadi jangan hanya terbuka saja tapi tidak sehat gitu. Nah, ini juga benar, tetapi bagaimana caranya itu tidak terlihat dalam kebijakan-kebijakan berikutnya. Yang kedua adalah meningkatkan ekspor. Nah, bagaimana industrinya? Apakah industri yang lama-lama terus mau kita promote? Buktinya yang lama pun sulit untuk membawa produksinya ke luar negeri, ya, karena tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan keinginan pasar dan lain sebagainya. Jadi Satu menit lagi, ini Pak. memang Satu tidak menit. ada perubahan gitu. Jadi satu lagi adalah yang ya Menteri Perdagangan mengatakan dia akan meningkatkan UKM kapasitasnya untuk bisa menembus pasar luar negeri. Ya, berapa besar? Kalau kita mau meningkatkan menjadi 8%, saya kira lama sekali nih untuk apa. Inilah ya problemnya, dan mengatakan 3 kebijakan penting perdagangan, saya nggak melihat itu akan terjadi perubahan yang signifikan. Ya, Oke. bagaimana Yes. mengamankan pasar negeri? Saya pernah menyampaikan itu ada 6 parameter untuk diikuti, tapi itu tidak lihat bagaimana melaksanakannya secara lebih baik ke dalam gitu ya. Baik, Masalah Pak. Terima kasih Pak Gusmardi. dumping, Kita masalah lanjut dulu. pengamanan, masalah yang lainnya perlu kita Ya. ya Oke, detail lah Pak. untuk lakukan. Jadi Pak Terima kasih. Kiki, nampaknya semua ini falls down into the question of deindustrialization yang tidak mau diakui oleh kita. Apa itu akademisi, apakah itu birokrasi, apakah itu politisi, ya. No, ya gitu ya. Padahal itu jelas, ya. Kenapa deindustrialisasi terjadi? Karena memang investasi sangat minim, ya. Nah, ketiga, kenapa investasi sangat minim? Regulasi kita internally pemerintah itu membingungkan. Iya kan? Membingungkan. Semua orang itu kebijakan bisa keluar anytime gitu ya. Nah, oleh karena tidak ada itu, maka menurut saya 5 tahun ke depan kita tidak bisa expect bahwa trade will take the lead again. Ya, ini kita ujung-ujungnya sebetulnya kan itu, Pak ya. Bapak kan ahli perdagangan ya. Kita semua di sini sepakat bahwa perdagangan itu mestinya adalah yang menarik ekonomi itu, atau tidak bagian terpenting dari yang menarik ekonomi supaya bisa maju. Ya, dari persamaan makro aja, ya kan? Y equals C plus I plus G plus X minus M, dari situ ya. Kalau G-nya nggak ada, uangnya nggak punya, ya mesti I sama X minus M kan gitu, Pak ya. Tapi sekarang ini kelihatannya cuma C-nya aja, consumption. Consumption dari rakyat diharapkan yang sudah miskin, ya, consumption dari G yang sebenarnya nggak ada uang juga, berutang. Sebetulnya harusnya dari I sama dari X minus M. Silakan Pak, mungkin penutupnya kita nanti bisa ketemu lagi yang kedua, ketiga kalinya untuk melanjutkan. Silakan Pak Kiki. Saya ada saran, Pak. Sebentar, Ya. Pak. Saya ada saran, Pak. Jadi gini, Ya. Pak. Silakan. Kalau memang Bappenas bisa kita lobby, ditentukanlah Pak 5 atau 6 industri yang mau dikembangkan dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama, kita ketahui bahwa bahan bakunya ada, yaitu nikel. Jadi hilirisasi sampai kepada pohon industrinya kita pikirkan, dipersiapkan semuanya, SDM-nya, dipersiapkan semua lokasinya.
yang kedua adalah timah, yang ketiga adalah kelapa sawit, yang keempat karet, yang kelima atau keenam cari lagi industri yang kemungkinannya kita punya bahan bakunya cukup dan ada marketnya di pasar dan doable bisa dilaksanakan oleh Indonesia dengan perencanaan yang matang 5 sampai 10 tahun ke depan. Itu aja Pak saya kira. Sehingga semua kementerian mulai dari perdagangan, industri, keuangan sampai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup semua mengarah kepada 5 atau 6 industri tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya cara memilih begini saya rada-rada setuju Bapak gitu ya. Kenapa? Korea pun dulu mulainya dari sini, ya kan? Dia ada namanya success stories lah gitu ya. Dia panggil industriawannya. Saya setuju. Cuma memang kalau pilihannya memang itu debatable ya. Kalau kelapa sawit, nikel sekarang juga timah mau dikemana ya, kita dan sebagainya ya gitu. Tapi I think mesti ada pilihan seperti begini. Kemudian semua fokus. Silakan Pak Kiki, barangkali ada your last shot. Ya, saya ada 4 boleh Pak ya, Ya. supaya kita clear. Nomor 1, istilah deindustrialisasi itu sebetulnya tidak cocok Pak untuk Indonesia, karena itu istilah elit Pak. Jadi deindustrialisasi itu awalnya lahir teori namanya voluntary export restraint, di mana Ya. Jepang secara sukarela tidak memenuhi pasar Amerika karena Amerika kelabakan jualan mobil waktu itu ya. Lalu itu terjadi pergeseran otomotif dari Amerika ke Jepang, dari Jerman ke Jepang. Waktu itu VW yang nomor 1 paling besar di dunia, dikalahkan oleh Toyota. Nah, itu disebut deindustrialisasi. Nah, Indonesia rasanya untuk disebut deindustrialisasi belum ya, karena kita belum menguasai dunia. Jadi mungkin by term kita menyebutnya kita terlalu muluk ya. Ya, terlalu elit Pak. Kita bukan deindustrialisasi, kita belum pun menjadi menurut saya ya manufacturing country. Nah, yang kedua manufacturing. Ya. Yang kedua, stabilitas saya setuju, Pak. Gini, semua negara yang maju, waktu ekonominya dipaksa, dia akan unstable. Nomor 1, misalnya ketimpangan akan terjadi kalau growth-nya cepat. Nah, nomor 2, ketika kita mau menjadi negara industri, yang akan terjadi adalah impor naik besar-besaran, Pak. Karena impor mesin itu mahal. Nah, waktu impor itu naik, net ekspornya akan turun. Nah, waktu itu turun, rupiah akan semakin undervalue, semakin lemah. Pertanyaannya bukan cuma sektor real, sektor keuangan, bank sentral, apakah siap dengan mental seperti ini? Karena dia akan menyebabkan shock nih. Nah, itu berarti kepemimpinan nasional, lalu visi jangka panjang menjadi sangat relevan karena kita akan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semua negara yang mengalami industrialisasi seperti itu. Nomor 3, Pak Tanto, saya setuju tadi, CIG. C itu akibat, Pak. Sebabnya adalah ada pekerjaan. Nah, pekerjaan sebabnya adalah investasi. Kenapa di Indonesia pekerjaan formal tidak banyak? Karena investasi FDI-nya juga tidak banyak. Jadi nomor 1, naikin investasi dulu. Naikin investasi, orang bekerja. Orang bekerja ada konsumsi, ada pajak, Pak. Penerimaan negara itu tergantung dari konsumsi dan penerimaan masyarakat. Nah, jadi memang hulunya, lagi-lagi Pak Tanto, hulunya sebenarnya produksi dan investasi, Pak. Hulunya itu memang di situ. Kalau itu lancar, perdagangan akan lancar. Saya pernah baca, Mahathir pernah bilang begini, Pak Mahathir Muhammad. Karena menurut saya, beliau contoh yang paling tepat tokoh mengembangkan industri menurut saya. Beliau pernah bilang gini, kita give up industri makanan dan minuman, tapi kita kejar industri elektronik. Itu saya ingat. Yang kedua, waktu Malaysia mengembangkan industri ini Pak, sarung tangan karet Pak. Sekarang ini di dunia 50%. Jadi 1 dari 2 karet sarung tangan ini di dunia itu produksi Malaysia. Luar biasa, 50%. Padahal produsen karet kita paling besar di Asia Tenggara. Kan cuma 3 yang besar di dunia. Indonesia, Malaysia, Thailand untuk karet alam. Dan karet alam ini nggak bisa diganti dengan karet sintetis. Misalnya roda pesawat itu nggak boleh pakai karet sintetis, harus karet, misalnya gitu. Artinya monopoli power kita punya misalnya. Tapi kenapa Malaysia bisa mengembangkan industrinya, industri karetnya, ya kita belum. Sama ada satu yang menarik juga Pak Tanto. Kalau kita lihat dari data trade map,
Indonesia itu ternyata produsen nomor 2 paling besar Pak dari sisi value added industri alat musik Pak. Nomor 2 di dunia. Jadi selain China, Indonesia. Jadi, gitar, piano itu banyak diproduksi di Indonesia. Ya tentu saja buat apa produk-produk asing. Nah, ini jarang disinggung. Maksud saya kalau kita bisa mengembangkan industri sekarang ini dengan perdagangan dan juga pariwisata sih menurut saya. Konser-konser musik misalnya menggunakan alat musik yang diproduksi di Indonesia. Nah, kemudian sekalian kita promosi. Itu menurut saya menggabungkan produksi alat musik, kemudian pariwisata, dan kemudian tentu saja perdagangan pada ujungnya karena akan meningkatkan ekspor. Nah, saya rasa mungkin 4 hal itu yang kita lihat untuk awalnya kalau kita ingin memberikan kontribusi gitu Pak ya terhadap pemikiran industri ini dan perdagangan pada akhirnya tentu saja perdagangan. Itu Ya, Pak. oke. Terima kasih Pak Kiki. Ini Siap. buat saya it's very valuable ya. Saya rasa teman-teman juga berpikir begitu. Ini kan this is not going to be the only round. Ya, Ya. saya harap ya kita secara reguler lah gitu ya. Kalau ada waktu kita ketemu lagi, ngobrol lagi. From this basis ya. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, memang semua sepakat bahwa kebijakan yang sekarang berkembang selama 20 tahun terakhir, terutama setelah reformasi ini memang tidak bisa memberikan stability dalam korti ekonomi ya, bukan politik. Ya, tidak memberikan stability. Dan very sure investor mau datang dengan 100 juta dolar atau apalagi 500 juta dolar, kalau dia merasa uangnya itu tidak bisa kembali dalam return on investment yang cukup, karena stabilitas dia nggak akan mau ya. Nah, di samping itu juga ada banyak lagi hal-hal lain ya, misalnya mengenai buruh. Tapi menurut saya industri itu kan tidak perlu kita dorong ke arah yang high tech. Ya kita mulailah, kita legowo lah gitu ya. Sehingga tadi mengenai industri alat musik buat saya itu satu pecutan gitu. Ini salah satu industri yang barangkali perlu kita dorong. Kalau sekarang kita nomor 2, kenapa nggak nomor 1 atau nomor 0 misalnya gitu ya. Betul, So betul. that's one thing. Stability is important, yes. Malaysia itu saya pikir menggunakan cara pikirnya Pak Pos juga tadi. Kita pilih. Saya masih ingat ketika saya di Ansar Perdagangan Pak Pos, saya itu diundang, waktu itu ada kasus masalah elektronik di sini, dan waktu itu adalah Pak Kepala Balitbank di Departemen Perindustrian itu mengetengahkan yang namanya Industrial Tree. Ya kan, saya waduh begitu luar biasa nih saya bilang. Jadi intinya adalah kita pilih dari industrial tier ini mana yang cocok dan sesuai dan kita gerebek bersama-sama dan kita kembang, kita dorong dari mana gitu. Jadi nanti ada kelanjutannya gitu ya. Jadi itu merupakan satu hal yang bagus. Siapa tahu bisa digunakan juga seperti begitu ya. Dan yang terakhir emang masalahnya tadi yang kita belum banyak singgung adalah masalah current account ya gitu ya. Current account ini automatically ada trade account-nya ada di situ juga. Tapi current account ini terlalu banyak dijadikan sebagai alat untuk mendorong macro policies itu terlalu banyak perhatian ya gitu ya. Menurut saya gitu ya. Sehingga yang kecil-kecil yang namanya saya anggap micro policies ya. Bagaimana misalkan ambil contoh yang nggak relevan dengan luar negeri, tapi mengenai masalah kebijakan perberasan ini aja yang saya lihat, ya dari mulai yang sederhana sampai yang sekarang bagi-bagi mesin alat mesin kecil gagal, bahkan sekarang mau alat mesin besar mau bikin diswastakan kita lihat gitu ya. Nah ini yang stabil begini yang orang susah untuk memasuki industri-industri tertentu. Jadi saya pikir mungkin sementara ini kita bisa sudahi dulu, udah 1 jam kurang lebih kita bicara. Saya sekali lagi Pak Pos, Pak Gusmardi, Pak Kiki, harap kita masih bisa regularly ya, sebulan sekali barangkali ya, let's monitor ya. Kita monitor apa nih dari hasil pembicaraan kita, ada nggak yang bisa kita anggap sebagai oh ternyata kita salah ngomongnya di sini, atau barangkali oh benar juga ada benernya gitu ya. Dan yang terakhir mudah-mudahan Pak Kiki ini bisa menggaungkan juga nih concern para pensiunan gitu ya, melihat kita sudah 35 tahun kerja, ditambah dengan masa pensiun 15 tahun, udah 50 tahun. Ya kok dari dulu sampai sekarang kok begini aja gitu ya. Apa kita nggak belajar dari pengalaman gitu ya, kira-kira. Begitu.
One last ini buat masing-masing. Pak Gusmardi ada yang mau disampaikan 1 menit? Ya, saya memang mikirnya ya kita harus fokus sekarang ini semua. Ya tidak bisa lagi kita melempar jaring di laut, kita mau nangkap ikan itu semua ya nggak mungkin gitu ya. Tapi ini kan kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ya harus clear. Jangan hanya mau melihat bahwa industri impor ini barang haram dan ini akan mendapatkan tekanan yang padahal untuk memproduksi barang aja di Indonesia itu barang-barang ekspor kita 70-75% itu bahan bakunya impor. Jadi ini juga satu masalah yang harus juga secara birokrasi pemerintah harus lebih terbuka gitu ya. Jangan membuat aturan yang bikin lagi yang namanya komoditi neraca komoditi yang ujung-ujungnya izin semua. Ya ini Oke. berbahaya menurut saya yang nggak jelas ya kuota tapi nggak tahu dasar angkanya dari mana, just take from the air dan keluar kuotanya sekian tapi ya tidak ada penjelasan kepada publik berapa besar harus Ya. dikeluarkan mengenai apa. Nah ini yang Oke. saya melihat ya lebih banyak ke masalah kebijakan yang tidak transparan ya dan tidak terpadu dengan yang lain gitu. Jadi problem kita dan nah saya hanya ingin kasih satu informasi ya saya kemarin ketemu sama orang yang logistik gitu ya. Jadi untuk delivery. Jadi begini Pak, itu satu yang namanya FedEx ya. FedEx itu baru 2 bulan yang lalu itu baru launching the first flight-nya di Indonesia. Ya, mereka mengatakan 5 flight per minggu keluar dan masuk ke Indonesia. Jadi every day itu ada satu flight lah gitu ya. Nah, kemudian saya tanya, itu Vietnam berapa? Vietnam tuh itu 300 flight in and out dari Guangzhou masuk ke Vietnam. Dan Filipina berapa? Filipina itu ada 30. Berapa itu Malaysia? Malaysia itu 40. Nah, tidak ada satupun pejabat dari Indonesia itu mencoba mencari tahu saingan-saingannya kenapa kita hanya 5, kenapa di sana 10 atau 20 gitu. Nah, kalau makin banyak masuknya berarti barang yang dibawa keluar itu akan lebih banyak gitu. Nah, ini masalah nih kita. Jadi di situ indikasinya memang nggak ada barang yang dibawa keluar. Nggak bisa dia masuk Oke. saja, tapi dia harus keluar ini juga bawa barang gitu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Pos. Siap, Pak. Jadi kalau menurut saya biaya politik sangat mahal di Indonesia, sehingga presiden terpilih itu harus mengadopsi bagaimana memuaskan partai-partai pendukungnya. Nah, partai-partai pendukungnya ini juga akan mencari dana dari kementerian yang dia pimpin. Seperti kita ketahui, Kementerian Perdagangan selama 10 tahun dipimpin oleh partai politik. Oleh karena itu, perdagangan itu hanya digunakan untuk mencari dana. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita. Jadi apa artinya begini, intelijen kita atau market research kita seperti Pak Gusmari katakan itu, negara-negara di sebelah kita sudah lebih jauh memanfaatkan logistik. Nah, kita nggak ada. Nah, itu karena tidak terkonsentrasi kepada masalah-masalah mengembangkan perdagangan atau mengembangkan industri dalam negeri. Masing-masing bagaimana memanfaatkan portfolionya dia untuk mencari dana sebesar-besarnya buat partai. Nah, ini yang kita harapkan untuk bisa dihindari. Nah, kalau bisa usulkan, kalau bisa bulan depan kita bicara mengenai perberasan tadi, Pak. Beras. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baru menurun kebijakan harga langsung turun. Gimana? Ya, logistik nggak ada karena barangnya nggak ada. Saya masih ingat dulu kita mendorong bagaimana caranya kapal laut itu bisa jalan kelilingnya, namanya tol laut itu ya. Yang nggak ada barangnya kapal laut juga siapa yang mau keliling gitu. Mungkin serasa kiri juga logistik ya. Tapi ya sudahlah.
Jadi kita semua kembali kepada memang barang, ya barang. Gimana kita bisa menghasilkan barang. Selanjutnya mungkin yang berikutnya, oke Pak, kita perberasan. Tapi di samping itu saya juga pikir ada satu yang menjadi pikiran saya sekarang ini adalah mengenai eh, kembali lagi bagaimana kita bisa mendorong supaya investasi itu lebih berhasil. Ya kan? Kalau ada undang-undangnya sekarang, gimana kira-kira yang menjadi dalam undang-undang penanaman modal itu yang bisa dirubah. Jadi dua hal itu sebetulnya. Kalau kita ke depan yang saya punya, kalau ada ide-ide lain silakan kontrol ke saya. Kalau soal beras, saya setuju banget gitu, karena saya juga penasaran. Dari dulu itu beras, gula, garam, bawang, apa segala. Apalagi sekarang Bulog juga mau dikembalikan seperti dulu ya, saya dengar gitu katanya. We'll see. Anyway, Pak Kiki, Ya, our best guest di sini, Pak Pos Huta Barat, Pak Gus Mardi, terima kasih banyak atas kehadirannya. terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Oke. lagi.